Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian rahimanillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama melanjutkan kajian terjemah lafziyah kita, yang insya Allah pada malam hari kita akan mengakhiri atau menuntaskan daripada surat Al-Insyiqaq ayat ke-20 sampai dengan ayat ke-25. Bapak Ibu jamaah kajian rahimanillah, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama mentahsin tilawah atau bacaan kita, semata-mata untuk mentajdid, memperbaharui daripada kesalahan-kesalahan dalam membaca atau makharijul huruf di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 20 sampai dengan ayat ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baik Bapak Ibu, di dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-20 sampai ke-28 kita akan bersama membahas dalam ilmu tajwidnya. Di ayat ke-20, fama lahum la, ini ada mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, maka kita izharkan, kita jelaskan, kita putus, jangan sampai kita sambungkan atau dimasukkan. La yu'minun. Insyaallah di setiap akhir daripada surat ayat-ayat yang di akhir ini kita temukan di akhir ayatnya ada mad arid lis sukun. Jadi ada mad tabi'i di akhir daripada ayat-ayat atau tanda waqaf. Maka kita boleh memanjangkan 2 harokat atau 4 harokat, bahkan bisa 6 harokat. Yang penting harus istiqomah, harus sama. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an. Jadi di ayat ke-21 quri'a alai. Jadi hamzah kemudian diikuti dengan ain. Nah, ini yang menjadi
catatan kita bersama ya, untuk berhati-hati di awal quri'a. Ya, jadi quri'a hamzah ain. Ya, ini tentu membutuhkan kemampuan lebih dalam berusaha untuk membedakan antara hamzah dengan ain. Alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nah, kalau di Quran insyaallah sudah ada tanda sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah dengan bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini sujud tilawah atau sujud sajadah. Di antara disunahkan kita tatkala kita membaca, karena kita saat ini adalah belajar, maka kita tidak untuk sujud, tetapi ketika kita membaca baik dalam sholat atau kita dalam keadaan membaca Al-Quran, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Kemudian apabila kita sujud tilawah, maka nanti kita bangkit lagi dari sujud kita, kemudian kita melanjutkan ayat ke-22-nya. Balilladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Wallah, ya, kembali lagi yang mungkin sering terjadi kesalahan, yaitu wallah. Ini kalau kita baca wallah, maka bukan lam yang keluar tapi waw. Wallah, jadi lam harus jelas. Wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi. Fabashshirhum bi, ada mim sukun bertemu dengan ba. Hukumnya namanya ikhfa syafawi, artinya kita menyamarkan atau kita memasukkan, jangan sampai fabashshirhum bi, tetapi kita tahan dua harokat. Fabashshirhum bi'adzabin, bi'adzabin jelas, alim panjangnya sama, yukadzibun karena ini matobi'inya dhammah bertemu waw sukun, kalau alim matobi'inya kasrah bertemu ya, cara betnya sama. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Lahum dibaca jelas, ajrun juga dibaca jelas. Keduanya sama-sama izhar. Kalau mim sukun namanya izhar syafawi, kalau bertemu ghain, tanwin bertemu ghain disebut dengan izhar hakiki. Kemudian izhar halki, ya, izhar halki. Ghairu mamnun sama, ya, juga dibaca jelas, izhar syafawi, sama seperti mim bertemu alif, sama dengan mim bertemu dengan nun. Jadi tidak ada idgham yang masuk ke dalam situ atau kita samarkan. Baik Bapak Ibu, jamaah kajian rahimakumullah, kita lanjutkan ke dalam terjemah lafziyah, yang mana kemarin kita sudah membahas di dua pertemuan sebelumnya. Di ayat pertama Allah menjelaskan tentang sumpah-sumpahnya dan pernyataan-pernyataannya demi langit yang terbelah. Ini merupakan tanda-tanda daripada kuasa Allah saat hari kiamat nanti. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana manusia itu terhadap apa yang dia kerjakan, sampai pada nanti yaumul hisab Allah juga menyatakan akan ada manusia yang mendapatkan hisaban yasira, jadi hisab yang cepat, yang lancar. Kemudian di minggu yang lalu kita juga membahas sebaliknya, ya, begitu banyak makhluk Allah, hamba Allah yang mendustakan akan apa yang Allah kehendaki. Kemudian di ayat ke 20 ini, ya,
dilanjutkan daripada pembahasan kita kemarin mengenai manusia yang termasuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah, artinya kafir, tidak taat beriman kepada Allah. Fama lahum la yu'minun. Fa maka maza limadza dalam artian mengapa. Fama maka mengapa lahum bagi mereka tadi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, la yu'minun, la tidak yu'minun beriman. Jadi ini gambaran bagi orang-orang yang kafir, yang mendustakan akan keesaan Allah, akan kehendak Allah, mereka tidak beriman di dalam hatinya. Fama lahum la yu'minun. Maka mengapa bagi mereka, yaitu orang-orang kafir tadi, la yu'minun, tidak beriman dalam hatinya. Kemudian selanjutnya wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Jadi dua hal, yang pertama tadi tidak beriman, yang kedua adalah dan apabila quri'a dari kata qara'a, kalau qara'a itu membaca, kalau quri'a berarti dibacakan, pasifnya. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an, dan apabila dan jika quri'a dibacakan alaihim kepada mereka, kepada orang-orang kafir tadi, Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an, dan apabila dibacakan kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, yang dibacakan adalah ayat Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak mau bersujud. Ini banyak ulama tafsir menyatakan dalam hal ini, apabila kita dibacakan Quran kemudian ada ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk bersujud. Ini salah satu perintah atau anjuran bagi kita tatkala kita mendapatkan ayat-ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk bersujud. Kemudian di ayat selanjutnya, balil ladzina kafaru, bal. Jadi balil kalau di Quran balil karena ada lam, balnya itu lam sukun, kemudian bertemu dengan lam sukun lagi, alladzi. Jadi dibaca balil. Nah, kalau ini aslinya adalah bal. Ya, bal. Tetapi atau bahkan alladzina, orang-orang, mereka itu alladzina, orang-orang yang kafaru, yaitu orang-orang kafir, yukadzibun, mereka berdusta atau mendustakan ayat Al-Qur'an. Jadi inilah mengapa mereka tidak beriman yang tadi. Kemudian yang kedua, mereka tidak sujud tatkala dibacakan ayat Al-Qur'an. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Ini alasannya, yaitu tetapi atau bahkan artinya adalah mereka itu kafaru, mereka itu adalah orang-orang kafir, yukadzibun, mereka berdusta, mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan ayat atau isi daripada Al-Qur'an. Tidak percaya akan isi daripada ayat Al-Qur'an. Inilah tadi alasan mengapa mereka tidak beriman, karena adanya Quran, mereka tidak percaya terhadap apa yang ada di dalam isi Al-Quran itu tadi. Kemudian ya selanjutnya, wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu, dan Allah, a'lamu dari kata alima, yaitu ilmun, mengetahui. A'lamu berarti maha mengetahui. Akbaru berarti maha besar. A'lamu berarti maha mengetahui. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui bima yu'un. Bi dengan ma, apa saja. Yu'un, yang mereka
kumpulkan, yang mereka simpan. Maksudnya apa yang ada dalam hati mereka karena mendustakan Al-Quran tadi, mendustakan keesaan Allah, ini semuanya Allah mengetahui. A'lamu bima yu'un. Allah Maha mengetahui atas apa atau dengan apa saja yu'un yang mereka simpan, yang mereka kumpulkan di dalam hati-hati mereka. Setelah Allah menyatakan tadi bahwasanya mereka kaum kafir itu tidak beriman, kemudian mereka tidak sujud tatkala dibacakan Al-Quran, kemudian alasannya adalah mereka mendustakan isi daripada Al-Quran itu, dan Allah menyatakan Allah itu adalah Maha mengetahui atas segala apa yang ada dalam hati mereka, maka Allah menyampaikan fabashirhum, ini perintah. Fabashirhum, fa maka basyir, kata perintah yaitu berikanlah, beritahu mereka, berikanlah kabar bagi mereka. Fabashirhum, hum yaitu mereka, artinya orang-orang kafir itu, bi'adzabin alim, dengan azab yang amat pedih. Maka ini merupakan perintah bagi kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah SAW untuk mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mengatakan apa yang sebenarnya. Jadi kita berdakwah, kita menyampaikan bahwasannya kepada mereka yang mendustakan Al-Quran atau bahkan orang kafir, menyampaikan bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih, yaitu neraka jahanam. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar, sampaikanlah kepada mereka dengan azab yang amat pedih. Kemudian di ayat selanjutnya, illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali, jadi kabar yang amat pedih itu disampaikan kepada mereka orang-orang yang kafir tadi. Illalladzina amanu, kecuali kepada orang-orang amanu yang beriman hatinya. Illalladzina amanu, kecuali kepada orang-orang amanu, yaitu mereka yang beriman hatinya, wa amilus solihat. Ada orang yang beriman tetapi tidak mengerjakan amal soleh. Nah, ini sebaliknya, dia beriman amanu wa amilus solihat, dan mengerjakan amilu, dari kata amala, mengerjakan atau melakukan, amilus solihat, as-solihat artinya amal-amal soleh. Jadi adab yang pedih itu diberikan selain adab azabun alim, itu adalah azab yang pedih yang diberikan kecuali tidak untuk orang-orang yang beriman hatinya dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Sebaliknya, lahum ajrun ghairu mamnun, lawannya daripada azab yang pedih itu, ajrun lahum, bagi mereka, balasan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ajrun, ajrun daripada kata jaza bisa atau pahala, ya, ujroh. Nah, kata ujroh yaitu gaji atau upah, ajrun itu pahala atau balasan, ghairu mamnun, ghairu yang tidak, mamnun yaitu terputus-putus. Jadi jazanya itu, ajrunnya itu atau pahalanya itu tidak pernah terputus-putus. Baik Bapak Ibu jamaah kajian rahimakumullah, itulah tadi dari ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Insyiqaq, bahwasannya Allah memberikan gambaran selain daripada di pertengahan ayat di surat Al-Insyiqaq itu Allah memberikan gambaran hisaban yasirah, hisab yang mulus, yang lancar. Sebaliknya Allah memberikan catatan buruk yang mana mereka mendapatkan hisab yang terbatas, ya.
Kemudian Allah memasukkan ke dalam neraka Jahanam, dan di akhir ayat tadi disebutkan bahwasanya mereka orang-orang yang mendustakan Al-Quran, tidak beriman kepada Allah, maka mereka mendapatkan azabun alim, mendapatkan azab yang pedih, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bapak Ibu, ada beberapa hadis yang menyatakan di sini tentang amal soleh itu. Jadi ada menurut Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dari hadis Ibnu Majah. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna mimma yalhaqqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Jadi sesungguhnya akan didapati oleh seseorang yang mukmin, orang yang beriman, min amalihi, dari apa yang dia kerjakan dan apa saja kebaikannya, ba'da mautihi, setelah kematiannya. Jadi amal soleh ini tidak akan pernah terputus, sebagaimana tadi disebutkan, ghairu mamnun, tidak pernah terputus. Yang pertama adalah ilman allamahu wa nasyarahu. Jadi ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Allamahu, yang dia pelajari, yang dia ajarkan kepada anak-anaknya, kepada orang lain. Wa nasyarahu, ini. Jadi nasyarahu ini adalah ilmu yang disebarluaskan. Tidak hanya kita belajar ilmu, tetapi kita menyebarluaskan. Ya. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Nah, ini mungkin sering kita dengar. Nah, maka kita sejatinya tidak terlepas daripada dakwah kita. Dakwah bukan berarti hanya seorang ustadz saja atau seorang kiai, tetapi kita semuanya punya kewajiban, dan ini merupakan investasi bagi kita untuk menyampaikan ilmu apa saja. Tidak hanya ilmu agama saja, tetapi ilmu apapun ini akan memberikan dampak bagi kita tatkala kita ba'da mautihi, ketika kita sudah meninggal. Yang kedua, waladan solihan tarokahu. Jadi dia meninggalkan anak yang soleh. Ketika dia seorang hamba ini meninggal, dia meninggalkan anak yang soleh. Tentu definisi anak soleh ini banyak sekali, ya, dan kita selalu berharap dan selalu berdoa untuk kita diberikan keturunan yang soleh. Kemudian mashafan warathah. Jadi wa mushafan warathah. Mushaf yaitu mewariskan mushaf, mewariskan Al-Qur'an. Jadi kita mengeluarkan harta kita untuk memberikan mushaf kepada orang yang membutuhkan. Semisal kita mewakafkan mushaf di masjid yang terpencil, atau mungkin kita mewakafkan mushaf kepada orang yang mungkin tidak punya mushaf. Nah, ini sangat berjasa, karena apa yang kita berikan itu adalah mushaf Al-Quran. Tatkala mereka membaca isinya, maka 10 kali kebaikan dalam satu hurufnya. Au masjidan banahu, atau masjid yang didirikannya. Ini juga termasuk amal jariyah. Jadi masjidan banahu, karena pasti masjid akan digunakan untuk beribadah. Maka sejatinya kita sebagai umat muslim berusaha untuk mensisihkan atau mengeluarkan harta kita untuk pembangunan masjid. Tentu masjid yang betul-betul memiliki prospek, jamaahnya banyak atau mungkin banyak kegiatannya. Nah, berbeda mungkin kita membangun masjid yang tidak tidak memiliki jamaah yang banyak. Itu tentu berbeda. Semakin banyak masjid itu beraktivitas, maka semakin banyak pula pahala-pahala yang mengalir pada sohib atau yang mewariskan tadi. Kemudian au baitan li ibni sabil banahu, dan memberikan
rumah kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Artinya mereka yang tidak mempunyai rumah. Ini merupakan amal atau amal soleh yang akan terus tidak pernah terputus setelah dia meninggal. Au nahron ajrohu, atau sungai, membuka sungai. Aliran sungai kita buka semata-mata untuk mungkin pertanian, untuk kehidupan masyarakat. Ini merupakan amal jariah yang tidak pernah terputus, apalagi sungai. Ya, bisa sekarang mungkin tidak ada sungai, berarti kita membuka misalkan sumber atau mungkin bisa sumur, ngebor dan sebagainya. Au shadaqatan akhrajah. Jadi min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Jadi sedekah ya daripada apa yang dia keluarkan dari hartanya, baik dia dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan hidup. Jadi dia mengeluarkan sedekah, dan ini merupakan hal-hal atau amal soleh yang tidak pernah terputus. Bapak Ibu jamaah kajian rahimakumullah, sejatinya amal soleh yang kita kerjakan itu tentu banyak sekali dan beragam. Tidak hanya sekedar ibadah mahdhah saja, tetapi ada ibadah ghairu mahdhah. Maka kita dianjurkan, bahkan ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan ahabbul amali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Jadi sebaik-baik, kata Rasulullah, sebaik-baik pekerjaan amal itu adalah terhadap Allah, yaitu adwamuha. Ya, adwa amal itu artinya daiman, artinya terus menerus, continue. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Jadi tidak perlu banyak. Misalkan berbeda orang ketika bersedekah 5 juta satu waktu dengan orang yang bersedekah 10.000 tiap hari, 10.000 tiap hari misalkan, sampai nanti secara kontinu dia mengeluarkan. Ini yang disebut dengan ahabbul amali, yaitu pekerjaan yang amal itu paling, jadi pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adwamuha, jadi pekerjaan yang terus dikerjakan istiqomah, wa in qalla, walau itu hanya sedikit, hanya kecil bagi kita, tetapi insya Allah besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan investasi kita, amal jariah kita. Jadi kita tidak hanya investasi di dalam dunia saja, tetapi kita juga berinvestasi untuk akhirat kita. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pembahasan daripada surat An-Syiqaq yang kita sudah selesaikan dalam 3 kali pertemuan. Dan insya Allah dengan adanya surat An-Syiqaq ini kita menambah nilai tauhid kita, bahwasannya apa saja yang ada di depan kita yang akan terjadi terhadap diri kita, kita tidak tahu. Ya, dan pasti nanti di akhir kelak ada namanya yaumul hisab, hari penghisaban. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yasiron, jadi cepat, karena tidak ada hal-hal yang memperlambat hisab kita. Ya. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.